Sebuah film berjudul The Courier ini menceritakan tentang kisah nyata. Aduh, agak flu dikit berat, jadi suaranya agak gimana gitu. Maaf ya, tentang seorang pria yang membantu para pejabat korup mencuci uang hasil korupsi mereka. Di film ini kita bisa tahu bagaimana bobroknya sistem pemerintahan, khususnya di sektor pajak yang banyak sekali koruptor dan skandal-skandal mereka. Tapi ini berdasarkan kondisi di Spanyol ya. Kalau di Konoha mah sama udah takut salah ngomong. So biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak. Oke? 1 and 2 and 3. Apa? Gaskeun. Mantap. Money laundry atau pencucian uang merupakan suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang hasil korupsi. Ya, bisa juga hasil tindak pidana lainnya melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan itu tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Seperti halnya saat ini, cerita akan berfokus pada seorang pria bernama Ivan Marquez yang akan menceritakan kisah hidupnya. La vida puede ser maravillosa. Ivan sendiri lahir di Vallecas, sebuah kota kecil di Spanyol yang menghilang pada tahun 1950. Saat kota tersebut dianeksasi ke dalam munisipalitas Madrid, sehari-hari Ivan bekerja sebagai seorang karyawan di lapangan golf yang sering mendapat pujian dari para tamu di kota Madrid. Sesekali Ivan yang hidup sederhana memimpikan hidupnya kembali bersinar saat sang ayah dulu pernah berada di puncak kejayaan dan menjadi pria terkaya di wilayahnya hingga suatu hari usaha sang ayah bangkrut karena resesi ekonomi pada tahun 93 sebab hutang negara Spanyol mencapai 30 triliun peseta atau sekitar 2,9 kuadriliun rupiah. La crisis del 93. Sejak saat itu, angka pengangguran semakin banyak dan pemerintah semakin kaya. Tapi rakyat biasa seperti ayah Ivan, usahanya semakin hancur. Meskipun kita gak tahu alasannya, tapi intinya akibat resesi ekonomi itu, keluarga Ivan bangkrut. Pero aquí también te las hubieras ganado. No empieces. El rey del mambo. Suatu hari Ivan yang lagi bekerja melihat bahwa seorang anggota dewan di Brussels yang bernama Linares mabuk berat. Atas hal itulah Ivan yang cerdik punya sebuah ide untuk menghasilkan uang. Saat Pak Linares akan pergi, Ivan menyarankan dirinya pada pria gendut itu untuk menjadi sopir mengantarkan Linares ke tujuannya. Linares yang mendengar hal itu pun sontak akan memberi Ivan imbalan senilai 500 euro atau sekitar 8,5 juta rupiah. Tapi asal Ivan bisa dengan cepat membawanya ke Brussels. Dengan kecepatan penuh, Ivan menggaspol mobil Linares yang berjenis Audi TT tahun 2002 berwarna biru demi mendapatkan cuan. Gak peduli mau jalan dalam keadaan ramai pun, Ivan yang hebat dalam mengemudi dapat sampai tepat waktu di lokasi. Di sana terlihat Linares disambut oleh seorang ibu-ibu kolot kalapa berambut pirang bernama Ane yang sepertinya kecewa pada Linares. Gak lama dari itu setelah pertemuannya, Linares gak menepati janji yang dia buat karena Linares ternyata hanya memberi Ivan uang senilai 300 euro atau sekitar 5 juta rupiah. ¿Por qué 300 si he venido 180? Ivan yang gak terima dengan perlakuan Linares pun sontak memberanikan diri menghampiri Ane setelah kepergian Linares. Pada kesempatan itu, Ivan yang tahu sifat licik Linares mengatakan kalau Linares telah mencuri uang dari Ane.
Secara gak diduga, perkataan Ivan ternyata benar karena saat dicek kembali oleh Ane, ternyata uangnya hilang sebagian. Karena hal itulah Ane menanyakan apakah Ivan bisa bekerja sebaik mungkin lebih dari Linares. Mengetahui kalau Ivan merupakan mantan seorang kurir pengemudi handal, Ane pun berjanji akan memberi Ivan senilai 10.000 euro atau sekitar 171 juta rupiah jika Ivan bisa menyelesaikan tugasnya. Wow, gampang banget dapat duit. ¿Quieres ganarte 10.000 euros? Claro. Tanpa diduga itu semua merupakan akal-akalan Ivan yang licik karena saat di perjalanan dengan Linares, Ivan diam-diam mengambil uang yang dibawa Linares tanpa diketahui oleh siapapun sebagai imbalannya sendiri. Untuk mendapatkan 10.000 euro, Ivan ditugaskan berangkat menemui seorang pria bernama Eskames sekaligus bos Ane mengantarkan kuda pesanannya. Dan tampaknya kuda itu merupakan hadiah dari Eskames untuk putrinya Leticia yang berulang tahun. Di sebuah ruangan, Eskames menjelaskan siapa dia dulu yang hanya merupakan seorang tukang fotokopi. Hingga di suatu hari ada seorang jurnalis yang ingin memfotokopi sebuah berkas rahasia. Eskames yang kepo diam-diam melihat isi dari berkas yang dibawa si jurnalis itu dan membocorkannya pada pemerintah. Periodista la tienda traía un dossier para fotocopiar. Sejak saat itulah Eskames mendapat kepercayaan lebih dari para petinggi, mulai dari bupati, wali kota, gubernur, dan wah banyak deh pokoknya. Dengan koneksi itulah Eskames bisa menjalani bisnisnya, melakukan pencucian uang kotor pemerintah, dan atas jasanya itu dia mendapatkan persenan. Singkat cerita, di perjalanan pulang dari Brussels menuju Madrid, Ivan yang membawa skoper uang Eskames tiba-tiba dihentikan oleh dua polisi. Di hadapan Ivan, kedua polisi itu memberikan beberapa pertanyaan. Melihat Ivan yang bisa terus menjawab pertanyaannya, para polisi itu meminta Ivan untuk membuka bagasi mobil. Di sana kedua polisi bertanya dari mana Ivan mendapatkan uang sebanyak itu. Beruntung Ivan yang cerdas bisa memberi jawaban kalau itu semua merupakan uang dari hasil penjualan apartemen miliknya. Dengan pengetahuan yang dia miliki, walaupun Ivan sempat dihajar oleh polisi itu, Ivan bisa dengan mudah membuat kedua polisi itu pergi. Los cabrones me estaban poniendo a prueba. Beberapa waktu kemudian, setibanya di kediaman Ane, Ivan baru tahu kalau kedua polisi yang semalam menghentikan Ivan merupakan orang suruhan Ane. Dari sinilah Ane yang tahu Ivan merupakan orang yang pintar, akhirnya percaya sepenuhnya dengan Ivan dan memberi imbalan atas apa yang Ivan kerjakan. Ivan yang baru pertama kali menerima uang sebanyak itu pun tentu mengajak Ane untuk merayakan hari keberhasilannya. Di sebuah bar mereka berdua pun ngobrol ngalir ngidul menceritakan kisah hidup mereka masing-masing. Dari mulai mabuk, berjudi, dugem, dan berakhir berbelekok ria, Ivan dan Ane menikmati malam itu. Wow, seakan dunia milik mereka hingga keduanya pun gak sadar telah melampaui batas. Keesokan harinya setelah semalaman berduaan, Ivan dikenalkan oleh Ane dengan suaminya yang bernama Francois. Waduh, Bu Ane, ada suaminya. Dia adalah anak penyelundup berlian, pialang saham, sekaligus perantara perdagangan mata uang, dan juga seorang bajingan. Intermediario en el tráfico de divisas y un puto gilipollas. Sejak mengenal kelompok Ane, Ivan dijadikan orang kepercayaan menjadi kurir hingga ke wilayah Belgia untuk mengantarkan uang kotor. Nah, jadi gini Brad, mereka pura-pura jual beli berlian untuk cuci uang, lalu mengirimkannya ke rekening para klien di Swiss. Uang kotor itu menjadi bersih, dan dari manakah uang itu berasal? Gak lain gak bukan, yaitu dari Eskames yang dikenal sebagai Tuan 3%, karena Eskames merupakan penghubung rencana di Belgia dan klien di Spanyol. El dinero negro ya era dinero blanco. Colaba una compraventa de diamantes para blanquear el dinero.
Escames yang punya kenalan luas bergaul dengan para pengusaha, bankir, politisi, dan juga pengembang. Mereka semua punya satu kesamaan, yaitu mereka sama-sama haus akan kekuasaan dan uang. Ada yang mengubah status lahan negara dan menyetujui rencana pembangunan kota, ada yang memberikan pinjaman bunga rendah, ada yang bangun perumahan dan mal di tanah yang baru direklamasi, dan mereka membagi hasil penggelembungan dana dan komisi secara diam-diam untuk menghindari jejak. Pero ¿quién pagaba la fiesta? Rastro. Escames mengumpulkan semua uang kotor itu dan mengambil komisi 3% untuk mengirimnya ke Belgia seperti pajak dari rakyat, dan pajak itulah asal uang kotor mereka. Con empresarios, banqueros, políticos, constructores. Pada suatu hari, Ivan yang berkunjung ke rumah Escames tampaknya terpesona dengan kecantikan Leticia. Melihat hal itu, Escames menyuruh Ivan untuk fokus bekerja dan jangan mengganggu anaknya. Por cierto, un consejo. Vete al dentista. Jenewa pada tahun 2003, Ivan menemui Anne di sebuah lobi hotel ternama untuk membicarakan pekerjaan mereka. Di situ Ivan dan Anne yang lagi berbincang-bincang dibuat risih oleh seorang pejabat yang bermesraan dengan pacarnya. No pegan nada esos dos, ¿no? Singkat cerita, setelah melakukan pembicaraan singkat, Anne membawa Ivan mengunjungi mitranya yang bernama Stoffel. Dalam menjalani pekerjaannya, Stoffel dibantu oleh seorang ahli IT yang hebat untuk merancang sistem yang sempurna di kantornya. Sistem itu gak lain dibuat untuk mencuci uang dan membuat pembukuan ganda. De esa manera, podía hacer todo tipo de transacciones. Dengan cara itu, mereka bisa melakukan berbagai transaksi tanpa ketahuan bos atau penyidik hukum, dan tentu aja dengan imbalan komisi 3% untuk mereka. Dari sini kita bisa tahu bahwa Anne dan Ivan berniat menjalankan bisnis mereka tanpa bantuan Escames. Setibanya di rumah, Ivan yang lagi teleponan dengan sang ibu gak sengaja melihat sebuah berita yang menayangkan pria yang dia temui di lobi hotel. Pria itu ternyata merupakan seorang pejabat bernama Jose yang udah punya istri dan anak. Ivan yang punya ide pun sontak kembali ke hotel untuk memata-matai Jose. Solo necesitaba tener un poco de paciencia. Tanpa diduga, saat Ivan lagi melakukan aksi, Ivan dicurigai oleh seorang security hotel bernama Yannick yang melihat gerak-gerik Ivan. Hingga saat Ivan berhasil menyogok seorang pelayan di sana dan akan membuka kamar hotel Jose, tiba-tiba di sana dengan uang yang dia punya, Ivan menyogok Yannick agar mau bekerja sama dengannya memasang kamera di kamar Jose. Yannick yang tergiur dengan tawaran itu pun mau memasang kamera di dalam kamar Jose. Beberapa waktu kemudian, Anne yang selama ini mendapat keuntungan besar dari hasil kerja Ivan memberi Ivan sebuah jam tangan mewah. Dengan hasil video yang dia simpan, Ivan dan Yannick pergi mendatangi Jose yang lagi menggelar sebuah acara. Di sebuah ruangan, Ivan dan Yannick memperlihatkan tayangan video yang menayangkan Jose yang lagi, ya gitu deh. Di sana Jose tampak kaget karena bisa-bisanya mereka merekam kejadian itu. Agar video itu gak tersebar luas dan dilihat oleh anak dan istri Jose, Ivan meminta Jose untuk bekerja sama. El gordito de ahí es consejero de urbanismo. Jose menunjukkan beberapa orang paling berpengaruh di wilayahnya seperti anggota Dewan Tata Kota, Dewan Kesehatan, dan pengembang perumahan. Ivan yang ingin mendapat kepercayaan mereka pun meminta Jose untuk mengenalkannya pada mereka semua. Señores, os voy a presentar a mi sobrino Iván. Jose pun sontak langsung memperkenalkan Ivan sebagai keponakannya yang jago dalam berhitung. Tanpa mereka sadari, kelakuan Jose dan Ivan langsung diawasi oleh pihak berwenang yang telah lama mencurigai Jose sebagai pelaku pencucian uang.
Aquella fiesta estaba siendo vigilada por mis futuros amigos de la UDEF. Di hadapan Jose dan para pejabat, Ivan menawarkan sebuah rahasia profesionalisme, keamanan, dan yang terpenting akses cepat pada mereka. Ternyata Ivan udah tahu kalau Jose dan kelompoknya merupakan klien dari Escames. Con mi gente, mi equipo, mi familia. Pintarnya Ivan di sini, dia sengaja menawarkan kesepakatan karena para pejabat dan kepolisian gak tahu sosok Ivan, sedangkan Escames telah dicurigai bahkan diketahui banyak orang. Demi menjaga keamanan mereka, tentu aja ditambah rekomendasi dari Jose, akhirnya semua kelompoknya pun mau bekerja sama dengan Ivan. Tapi ternyata perbuatan itu sontak dilarang oleh Ane karena Ivan yang mengambil klien Escames bisa membuat Escames marah besar. Tapi di sini Ivan berkata kalau dia gak mengambil klien Escames dan malah menenangkan Ane agar jangan khawatir dengan apa yang dia lakukan karena uang mereka udah cukup. Setelah sekian lama gak pulang, akhirnya Ivan mudik mengunjungi kedua orang tuanya, memberi mereka hadiah. Di sana ayah Ivan yang curiga dengan anaknya karena punya banyak uang malah gak mau menerima hadiah itu. Algún día te arrepentirás. Basta ya, basta. Beberapa waktu kemudian di Marbella, tampak jelas Ivan dan Yannick datang ke sebuah acara pesta yang diadakan Jose. Di sana Ivan dibuat kaget oleh Escames dan Leticia yang ternyata juga ada di acara itu. Dari kejauhan diam-diam pihak berwenang yang telah tahu siapa Ivan sebenarnya kini berniat untuk memata-matai Ivan. Sedangkan Escames yang tahu kalau selama ini Ivan telah mengambil kliennya memperingati Ivan untuk pergi dari wilayah Marbella. Lo único bueno que tienen hacer en un barrio es saber cuándo te tienes que ir de él. Di tengah perjalanan secara mengejutkan, mobil yang ditumpangi Ivan dan Yannick tiba-tiba dihadang oleh anak buah Escames. Di sana tanpa basa-basi, anak buah Escames menghajar mereka berdua, memperingati Ivan untuk pergi sembari membawa mobil miliknya. 24 jam kemudian, Ivan dan Yannick yang gak mau pergi memutuskan untuk datang ke kediaman Escames. Di hadapan Escames demi bisnis yang mereka jalani selama ini lancar, Ivan mengajak Escames agar bekerja sama. El 20% a partir de entonces. Dalam kesepakatan itulah Ivan menawarkan bagian 30% untuk Escames jika dia mau bekerja sama dengan mereka. Mendengar tawaran yang menggiurkan itu, Escames menyetujui asal Ivan mau menjauhi putrinya. Hari demi hari, Ivan dan Ane mulai kembali beraksi, melakukan transaksi mengubah uang kotor menjadi bersih. Mereka gak sangka dapat mengumpulkan pundi-pundi uang dengan nilai yang sangat fantastis. Hingga di suatu pagi, Ane datang ke kediaman Ivan yang baru selesai mengadakan pesta besar-besaran. Ternyata Ane yang punya koneksi di kepolisian mengatakan kalau selama ini polisi udah melakukan penyelidikan pada Escames dan akan menangkapnya. Atas hal itulah Ane menyuruh Ivan untuk berhenti terlebih dulu agar mereka berdua aman. Me pongo a ahorrar. Me compro una casa, me echo una novia. Bukannya mendengarkan saran Ane, Ivan malah berkata kalau dia tetap akan menjalani tugasnya. Dan benar aja, setelah kepergian wanita itu, Ivan dan Yannick yang tetap masih ingin melebarkan sayap datang ke acara pesta yang digelar oleh Jose. Di acara pesta itu Ivan lagi dan lagi bertemu dengan Leticia yang juga diundang ke acara itu oleh Jose. Dengan paras ganteng yang dia miliki, tentu aja Ivan dapat dengan mudah memikat perhatian Leticia dan mendapatkan nomor teleponnya. De dinero público a cambio de poner a la Costa del Sol en el mapa. Sepulangnya dari pesta, Ivan yang sejak tadi memperhatikan mobil abu-abu yang terus mengikutinya menghampiri kedua orang di dalamnya. Di sanalah Ivan yang emosi meminta mereka berdua membawanya ke hadapan atasan mereka.
Ivan dan Yannick pun dibawa ke kantor polisi untuk menemui kepala detektif kepolisian yang selama ini telah menyelidiki Escames yang bernama Manuel Roig. Setelah sekian lama melakukan penyelidikan, Roig menyimpulkan kalau Ivan terlibat dalam pencucian uang yang dilakukan Jose. De que estáis centrados con Ocaña y con Escames. Meskipun Ivan dan Yannick sempat berkata kalau mereka gak tahu apapun dan hanya dijadikan sebagai seorang kurir, Roig yang cerdas bisa tahu kalau yang dibawa Ivan adalah uang kotor milik Jose yang akan diserahkan dan dicuci oleh Escames. Dan karena terus-terusan diancam, tanpa diduga Ivan membocorkan pencucian uang yang dilakukan Jose dan Escames. Di situ Yannick sempat ketakutan karena jika Jose dan Escames tertangkap, mereka akan tahu kalau mereka berdualah yang telah menjebloskan mereka ke penjara. ¿Era ellos o nosotros? Estamos jodidos, Iván. Demi menghilangkan jejak, Ivan memberi Yannick banyak sekali uang untuk kabur ke luar negeri dan memulai hidup baru. Sedangkan Ivan sendiri berniat untuk pergi mengajak Leticia liburan ke luar negeri. Di Brussels, Ivan membawa Leticia ke kasino untuk bermain roulette dan tanpa diduga mereka gak sengaja bertemu dengan Anne dan Francois yang juga ada di sana. Beberapa hari setelah itu, Inspektur Roig mulai melakukan operasi menangkap para sindikat pencucian uang di Spanyol. Dari mulai Jose, Escames, dan sebagian kliennya, puluhan orang ditahan dan ratusan juta euro aset disita dalam operasi yang dinamakan Malaya itu. En los 12 años que han gobernado, las grúas han llenado. Melihat berita itu, Leticia sontak kaget dan berniat kembali ke Madrid untuk melihat kondisi sang ayah. Tanpa memperdulikan mereka semua, Ivan menyampaikan pada Anne kalau selama Jose dan Escames di penjara, dia akan memanen uang dari klien mereka. Mendengar pernyataan Ivan, tentu aja Anne melarangnya untuk kembali melakukan bisnis karena bisa beresiko besar. Tapi lagi dan lagi, Ivan yang gila harta malah berniat mengambil klien-klien Jose. Pero todavía me quedaba algo de pasta y ya podía volver a Madrid. Hingga di suatu hari, Ivan dibuat syok atas telepon dari ibunya yang berkata kalau ayah Ivan baru aja meninggal. Setibanya di rumah Ivan yang sangat bersedih menemui ibunya untuk minta maaf, Ivan sadar Ivan gak bisa membahagiakan sang ayah sebelum kematiannya. Secara mengejutkan, pada tahun 2008 di negara Spanyol terjadi krisis keuangan besar-besaran yang dimana meski pemerintah bilang gak akan berdampak pada perekonomian, tapi nyatanya itu semua berdampak sangat besar. Y mientras estoy meando digo, ¿qué es esto? Atas hal itulah Ivan berniat untuk membuka usaha lain bersama rekan-rekannya di Madrid untuk menyambung hidup mereka. Tapi di tengah perbincangan, Ivan yang melihat dua orang debt collector datang menghampiri si pemilik restoran, Ivan yang penasaran mengikuti kemana mereka selanjutnya. ¿Casualidad? ¿Destino? Para debt collector yang tahu kalau mereka lagi diikuti oleh Ivan sontak menghancurkan kaca depan mobil Ivan dan menyuruhnya untuk pergi. Bukannya takut, Ivan yang masih penasaran mengikuti mereka sampai ke suatu tempat. Di sana Ivan yang melihat bos mereka mengambil beberapa barang yang diangkut oleh sebuah mobil menyimpulkan kalau sepertinya ini bisa jadi peluang bisnis. Untuk mengetahui siapa pria itu, Ivan pun menghampiri Jose di penjara. Entonces le tiene que enviar el resto de la pasta en metálico. Traté con él cuando que se ha comprado unos terrenos en Marbella. Ternyata pria yang dimaksud oleh Ivan bernama Yao Ming, salah satu orang berpengaruh yang juga banyak menangani uang kotor. Berbeda dari mereka, uang kotor yang dihasilkan dari impor grosir untuk mengurangi bea cukai. Maleta de doble fondo, pegados al cuerpo, lo llevan encima. Tanpa diduga, kelompok Yao Ming memindahkan semua uang kotor itu dengan cara dimasukkan ke dalam boneka, koper palsu, diikat di badan seperti narkoboy. Meskipun mereka pasti ada yang tertangkap dari 10 orang, kebanyakan lolos dalam pemeriksaan. Es que han pasado 10 y chino hay de sobra.
Setelah mendapat informasi yang Ivan butuhkan, Jose meminta Ivan untuk membayar biaya anak dan cicilan rumahnya. Mendengar permintaan itu, Ivan yang tahu pengorbanan Jose pun tentu langsung setuju. Ivan? Kembali ke Jenewa, Ivan sengaja mengundang Anne untuk membicarakan bisnis yang akan mereka lakukan. Setelah beberapa bulan gak melakukan bisnis haram, Ivan mempunyai rencana agar mereka bisa bekerja sama dengan kelompok Yao Ming. Tengo la solución. Dikarenakan kini mereka sulit memasukkan uang ke Swiss dan juga krisis lagi melanda wilayah Spanyol, Ivan membawa Anne ke hadapan Yao Ming. Atas info dari Jose, Ivan yang tahu kalau Yao Ming memindahkan uang dan mengirimnya menggunakan kurir makanan, mengajak Yao Ming bekerja sama karena Anne butuh uang dari Swiss ke Spanyol. Es transferir ese dinero hasta China, a sus cuentas. Rencananya mereka akan mentransfer uang dari mereka ke rekening Yao Ming yang ada di Cina dan Yao Ming membayar mereka dengan uang tunai di Spanyol. Jika berhasil, Ivan dan Anne yang mendapat 3% dari bagian pencucian uang itu berjanji akan memberikan sebagian keuntungan mereka pada Yao Ming. Demi mendapat kepercayaan Yao Ming secara mengejutkan, Ivan menitipkan uang jaminan sebesar 3 juta euro atau sekitar 51 miliar rupiah sebagai jaminan kerjasama mereka. Melihat nominal yang besar, Yao Ming pun langsung setuju pada kerjasama itu. Hari demi hari kelompok Yao Ming dan Ivan pun mulai bekerja mencuci uang dari para pejabat. Gak lupa Yannick juga ikut terjun kembali dalam pekerjaan itu. Hingga di suatu malam saat Anne dan Ivan duduk di lobi hotel, tiba-tiba Escames dan Leticia yang juga memesan kamar di sana menghampiri mereka. Hoy en día, ¿quién es de fiar? Escames dan Leticia yang tahu kalau semua ini merupakan ulah dari Ivan tentu begitu kecewa terhadap pria yang mereka percayai. Di situ hubungan Leticia dan Ivan pun telah berakhir dan Escames mengancam karena Ivan telah berani berkhianat. Ternyata bukan hanya Escames yang ingin menjatuhkan Ivan, sebab insinyur perangkat lunak atau ahli IT yang bekerja untuk Stoffel yaitu Falciani menerbitkan sebuah ulasan di koran tentang sindikat pencucian uang kelompok Ivan karena Ivan menjebloskan Stoffel ke penjara. Hal itu pun sontak membuat Ivan dan Anne sangat ketakutan berniat pergi untuk kabur. Dikarenakan semua uang mereka dan rekening rahasia para klien dibekukan, Ivan dan Anne yang gak mau berurusan dengan polisi dan kelompok Yao Ming pun berusaha untuk kabur. Dan benar aja, gak lama dari itu pihak kepolisian yang melihat mereka segera mengejar Anne dan Ivan. Setelah berhasil mengelabui para polisi secara mengejutkan, Ivan dan Anne tiba-tiba dihadang oleh para anak buah Yao Ming. Kemudian mereka berdua pun dibawa ke hadapan Yao Ming yang akan mengeksekusi mereka. Siéntate. Yao Ming yang udah tahu bahwa Ivan pernah menjadi cepu gak mau bisnis kotornya terbongkar dan atas hal itu Yao Ming pun akan membunuh Ivan. Beruntung sebelum hal itu terjadi, Ivan yang punya segudang jalan keluar menawarkan sebuah kesepakatan. A grandes problemas, grandes soluciones. Dikarenakan sebentar lagi Ivan tahu kalau polisi juga akan menggeledah tempat Yao Ming, Ivan menawarkan Yao Ming untuk mengeluarkan semua uangnya dari Spanyol. Karena Swiss bukan pilihan, Ivan berniat membawa semua uang Yao Ming ke luar negeri dan uang-uang itu gak sedikit, senilai 1,55 miliar euro atau sekitar 26 triliun rupiah. Wow! Ivan membulatkan tekadnya untuk melakukan semua itu dan berjanji pada Yao Ming kalau dia tertangkap dia gak usah khawatir karena Ivan akan menelan hukuman itu sendirian. Sebelum melakukan tugasnya, Ivan menyuruh Anne untuk pergi sejauh mungkin.
Singkat cerita, Ivan pun berhasil melakukan tugasnya mengangkut memindahkan semua uang milik Yao Ming ke Hong Kong. Tapi secara mengejutkan saat Ivan menikmati masa liburannya dengan bagian 3% dari uang Yao Ming yang dia bawa, tiba-tiba polisi Interpol datang menangkap Ivan. Ivan pun dibawa ke hadapan Inspektur Roig yang menjelaskan kalau Ivan akan ditahan sekitar 15-20 tahun atas tindak pidana yang Ivan lakukan. Meskipun Ivan menawarkan kesepakatan jika dia akan memberi 1 juta euro pada Roig jika mau membebaskannya, Roig menolak hal itu karena Roig telah melakukan kesepakatan dengan orang lain. Pues sí. Saat Ivan akan dibawa ke ruangan lain secara mengejutkan, ternyata orang yang melaporkan Ivan dan melakukan kerjasama dengan Inspektur Roig adalah Ane. Dengan penuh kecewa, Ivan pun harus mendekam di penjara. La mayoría de los implicados son 80 detenciones y 120 registros. Es por el momento. Sejak saat itu, para kepolisian mengungkap jaringan pencucian uang termasuk yang dilakukan kelompok Yao Ming senilai 1,2 miliar euro dalam 4 tahun. Kali ini semua orang yang terlibat dalam sindikat pencucian itu selain Ane ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah, itulah Brad, sebuah film kisah nyata yang akan membuka mata kita. Tonton deh film fullnya langsung ya, seru loh. Ngeri ya saat rakyat menderita, para pejabat korup malah foya-foya memperkaya diri mereka dengan cara apapun. Yah, kita sebagai rakyat hanya bisa berharap semoga akan ada pejabat-pejabat dan wakil rakyat yang jujur dan bisa betul-betul mewakili rakyat, bukan hanya mewakili kayanya aja. Saya pun yakin gak semua pejabat atau wakil rakyat korup, tapi semoga akan ada imbalan yang setimpal untuk mereka yang jujur dan juga untuk mereka yang korup. Amin. Oke Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they